Oke, baik. Kita akan masuk kepada topik yang berikutnya, yaitu tentang visualisasi datanya dengan Seibon lebih lanjut lagi ya. Kita akan masuk di sini, kalau tadi saya jelaskan tentang dasar-dasarnya. Nah, kita akan lebih lanjut lagi. Nah, saya harapkan Anda punya file lagi ya. Jadi kalau di situ bisa new lagi ya. Jadi new di sini silakan Anda bisa buat lagi new kemudian Python 3 ya, sehingga Anda bisa new Python 3 sehingga Anda bisa mulai lagi dengan sebuah visualisasi data menggunakan Seibon lebih lanjut dan lebih cantik lagi ya. Silakan ya, saya kasih waktu. Oke, sudah? Dataset masih menggunakan dataset Titanic 3, sehingga nanti Anda bisa panggil ya di sini datasetnya ya saya sesuaikan ya. Silakan Anda import tadi Pandas sudah, kemudian ulangi lagi, kemudian import NumPy, SNP, kemudian import Seven, SSNS dan SNSSet. Kemudian Anda run ya, run. Kemudian Anda juga panggil lagi, yaitu dataku sama dengan pdread CSV dataset Titanic 3. Anda run, lalu kita run lagi untuk memastikan bahwa data itu ada dan terpanggil. Sekali lagi, kita tidak bisa membuat grafik apabila kita sudah apabila kita tidak bisa datasetnya tidak bisa muncul. Selanjutnya, kita akan masuk bagaimana berkategori ya. Jadi kita akan membuat suatu grafik yang memiliki kategori. Nah, biasanya kalau grafik yang berdasarkan kategori itu kita bisa cari dulu eh, atribut mana saja yang memiliki atribut ordinal ya. Jadi data ordinal itu adalah data yang kategori ya. Ya. Seperti seks, kemudian tiket, kabin, embarked. Nah, ini adalah berarti yang berkategori ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya seperti ini ya, ada 800 sekian ya datasetnya. Jadi dengan cara perintahnya adalah dataku .describe include ya, sama dengan O besar. O itu artinya bahwa kita akan lihat datanya mana saja atribut-atribut yang memiliki atribut kategori. Ya. Kalau second kategorinya laki-laki, perempuan atau male, female. Ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, kita akan coba lagi membuat yang namanya bar plot. Ya, bar plot. Maka kita akan panggil ya di sini sns.barplot, kemudian kurung buka x sama dengan sex, y sama dengan var. Kemudian kita ambil dari dataku. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Berarti kalau kita lihat daripada si grafik ini ya, female ini yang warna orange itulah female, yang perempuan ya, yang laki-laki male. Ternyata kalau kita lihat default seperti ini, maka tarif ya paling banyak ya ke sini itu adalah berarti tarifnya female yang banyak ya, laki-laki di sini ya. Yang perempuan ya tarif maksimumnya itu adalah antara 25, tapi kalau yang laki-laki ini bisa di atas 40 ya tarifnya. Nah, kita lihat lagi bagaimana kalau misalnya si grafik ini dibalik ya. Nah, tinggal X dan Y-nya dibalik saja. Jadi X sama dengan var, Y sama dengan sex, kemudian hasilnya akan seperti ini.
Ya, jadi kalau Anda misalnya gimana ya kalau misalnya kita akan dibalik ya seperti ini. Jadi XC-nya ya sumbunya. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah, ya misalnya kita akan jumlahkan. Nah, dengan suatu perintah namanya estimator. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini kalau kita jumlahkan seperti ini, estimator sama dengan sum. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita estimatornya adalah dengan standar deviasi, maka kita buat ini seperti ini, ya. Maka kelihatannya memang female yang lebih banyak, ya. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah count plot. Nah, ini ada count plot. Count plot itu adalah menghitung banyaknya kategori. Ya, jadi kita akan lihat dengan perintah SNS count plot X sama dengan sex, maka ternyata ya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ya, itu kalau kita berdasarkan count plot ya, grafik count plot. Kalau tadi kan kita bandingkan antara seks dan jenis kelaminnya adalah kalau misalnya bandingkan dengan seks dan antara seks dengan fair, mana yang lebih banyak tarif tertinggi ya. Oh, ternyata tarif tertinggi itu adalah laki-laki. Tetapi kalau kita lihat yang ini dari dataset yang ada, penumpangnya lebih banyak perempuan. Kita bisa lihat di sini. Ya, count ini jumlah. Jadi banyaknya kategori perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya, yaitu dengan perintah count plot. Nah, untuk mengingat lagi, biasanya kita coba klik lagi ini. Nah, kita akan coba. Nah, di sini ada embarked ya. Nah, ini kita akan coba bandingkan antara embarked dengan hue-nya atau misalnya hu-nya adalah seks. Embarked adalah embarkasinya ya. Embarkasi itu ada kategorinya 3, yaitu ada S, ada C, ada Q. Ya. Nah, ketika kita hitung dari grafik ini, maka ada embarkasinya, ada S, ada C, ada Q. Bagaimana di embarkasi S, mana yang paling banyak, yaitu perempuan. Ya, begitu juga di C yang paling banyak itu perempuan. Begitu juga di Q. Berarti dari sini, laki-laki ya, male. Sorry. Kalau kita lihat di sini male itu laki-laki ya. Sorry, jadi laki-laki ini lebih banyak. Nah, begitu juga di sini. Kalau kita baca dari grafik ini, maka male laki-laki, female perempuan. Ya, jadi kalau kita baca dari grafik ini, maka jumlah yang paling banyak di setiap embarked itu ya, itu adalah laki-laki. Karena kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, kita juga bisa mengurutkan ya seperti ini. Kalau misalnya saya mengurutkan berdasarkan ordernya ya seperti ini. Ya. Jadi dari C, Q, S ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan grafik yang lain yaitu box plot. Nah, ini. Kalau box plot seperti ini, masih kita bandingkan antara seks dan fair, jenis kelamin dan fair. Nah, ini akan lihat kuartilnya, ada Q3, Q2, Q1. Ya. Q3 ini paling atas, Q2 itu paling tengah, Q1 paling bawah. Ya. Jadi akan seperti ini. Nah, kita bandingkan lagi berdasarkan hue-nya adalah embarked, maka ya yang biru adalah S, yang orange adalah C, yang hijau adalah yang Q. Ya, ini seperti ini. Ya. Ini kalau kita gunakan box plot. Jadi ini kita bisa juga analisis atau interpretasi dari sini. Nah, kalau kita bentuk grafik ini seperti violin, akhirnya seperti ini. Jadi perempuan ini ternyata yang lebih laki-laki. Nah, laki-laki ini
kalau kita lihat grafik violin ini, maka tarifnya ini hampir sama rata ya, hampir sama. Karena seperti ini. Kesininya oh sedikit yang 500 ya. Ada tapi yang tarifnya 500. Tapi ini sangat jarang sekali. Tapi ini mereka berada di area sini. Ya, melebar. Nah, kalau yang perempuan seperti ini ya. Nah, kalau kita pisahkan ya, nanti kita akan pisahkan. Nah, bagaimana kalau kita berdasarkan embarkade-nya? Oh, ini yang laki-laki, ini embarkade yang C, embarkade yang Q, ini embarkade yang S ya. Seperti ini. Kita pisahkan ya. Ini female. Nah, kalau kita di split akhirnya seperti ini. Kalau kita split ya, kalau kita X-nya adalah embarkade, Y-nya adalah fair, maka mana yang perempuan yang laki-laki bisa seperti ini. Jadi ada pembatasnya. Nah, kalau kita buat lagi dalam grafiknya adalah scatter plot, maka akan muncul seperti ini. Ya. Ini adalah scatternya, dipisahkan lagi dengan seperti ini. Nah, kalau kita ada lagi, misalnya kita berikan grafiknya ada grafik swarm plot, nah seperti ini, dan kita kombinasikan antara swarm plot dengan violin, maka hasilnya akan cantik seperti ini. Nah, itu teman-teman semuanya tentang tipe-tipe grafik yang memang apa namanya kita buat ya bisa apa namanya tuh ini kalau kita buat grafik yang berkategori. Oleh karena itu perhatikan nanti video dalam pengayaan ini ya supaya Anda juga bisa memahami lebih dalam. Kita perhatikan. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aktifkan tampilan Seaborn. Nyalakan dengan cara dia nampai. Ya, sebentar. Kita akan ini yang grafik dengan berkategori. Menggunakan nampai nanti. Nampai SMB. Tentunya Seaborn. Import Seaborn. SNS. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tampilan Seaborn. Nyalakan dengan cara sns.set. Ya. Oke, kita eksekusi. Dan jangan lupa ya, untuk pendukung saya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan update ketika ada materi baru. Kemudian kita akan mengimpor data kita, dataset ya, sebut saja dataku ya. Saya selalu menamai data dengan dataku ya. Panda.read.csv. Oke, kemudian kapal Titanic. Ya. Nah, kapal Titanic ini, bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara mendownload kapal Titanic, saya sudah siapkan videonya ya, di sebelah kanan atas, silahkan diklik ya, untuk tahu bagaimana caranya mendownload file kapal Titanic, oke? Nah, sekarang yang ingin pertama kali saya tunjukkan adalah menggunakan bar plot, ya, bar plot. Oh, tapi sebelumnya, kita cek dulu ya datanya seperti apa, untuk memastikan bahwa, oke ya, head, kita hanya ingin mendapatkan 5 baris pertama saja. Jadi kita punya sekian banyak kolom ya. Ini sama dengan data kemarin di materi sebelumnya ya, dengan visualisasi Seaborn. Tapi kali ini kita akan mencoba mendalami tentang data kategori. Kalau kemarin kita bahas tentang data numerik ya. Numerik itu adalah data yang angka, survive ini angka semua, P-class, angka ya dan seterusnya. Maka yang kategori adalah sex, embark, dan deck ya. Ada 3 kolom yang memang bersifat kategori. Nah, kita sempat membahas di materi Pandas ya. Jadi untuk meringkas data kategori adalah kita menggunakan perintah describe, kemudian include, pilihlah kapital U ya. Jadi hanya untuk data-data ordinal saja yang dimaksud. Kalau kita eksekusi, maka kita mendapatkan ada 3 kolom yang tadi saya maksud, sex, embark, dan deck ya. Ada jumlah barisnya, ada berapa banyak kategori di masing-masing kolom. Yang paling banyak data apa? Kategori main, kategori S imbang tuh maksudnya kota S gitu ya, decknya adalah gerbong C, dan yang topnya ini frekuensinya untuk mailnya ada 577 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung dapat
ringkasannya, tapi ini tidak menarik karena kita tidak mendapatkan gambaran umum. Karena visualisasi itu tujuannya mempermudah kita memahami data. Ya, oleh karena itu kita ingin mencoba bagaimana membuat visualisasi itu 3 kolom ini. Tentunya untuk dataset lain yang jauh lebih besar, teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi dengan memvisualisasikannya ya. Pertama kita akan bahas tentang bar plot ya. Jadi menggunakan bar plot, oke. Atau ini sebenarnya sama dengan histogram, cuma nanti ada tambahan estimasi variasi dari pergerakan data ya. Jadi langsung aja saya praktekkan. Jadi sns.barplot ya, sesuai dengan nama barnya, cuman B-nya kecil, oke. Kita cek dulu butuh parameter apa saja di sini. X ya, artinya apa yang akan menjadi sumbu X, tentunya X ini adalah kategorinya, pastikan X ada kategori. Bisa saja nanti Y adalah kategorinya, tapi nanti datanya bar plotnya bukan ke atas, tapi horizontal ke kanan, begitu ya. U, ya seperti biasa kemarin kita sudah bahas, kalau kita ingin memecah-mecah data berdasarkan kategori lain, kita bisa gunakan U ya. Ada lagi di sini ada estimator. Estimatornya adalah kita akan nanti didapatkan seberapa besar variasi datanya ya. Langsung saja saya tunjukkan dulu. Oke. Jadi X kita pengen misalnya di sini X-nya adalah kategori sex ya. Oke. Kemudian Y-nya harus numerik ya. Jadi kalau satunya kategori, satunya harus numerik. Misalnya terhadap apa ya? Misalnya terhadap var saja misalnya. Var. Jangan lupa datanya adalah dataku ya. Kemudian ini kita coba eksekusi, jangan lupa tambahkan titik koma agar matplotlibnya hilang. Jadi kalau nanti itu nggak ada, maka ada keterangan matplotlib. Oke, kita pilih untuk menghilangkan saja biar rapi ya. Kita eksekusi. Kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu apa arti dari batang-batang ini ya? Jadi ini adalah 2 kategori, male dan female. Ini adalah nilai rata-rata secara default, keluarnya adalah nilai rata-rata. Jadi rata-rata biaya tarif orang laki-laki ya, laki-laki adalah sekitar 25-an barangkali di sini ya. Kemudian female sekitar 40-an ya, oke. Nah, di sini ada sebuah batang atau sebuah garis vertikal. Ini adalah error bar atau istilahnya seberapa bervariasi nilai data dari kategori kita. Oke, saya tidak menemukan definisi yang jelas di dokumentasi barplot ya. Ini mungkin bisa standar error yang ditampilkan di sini ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ingin melihat apakah outlier atau tidak, jangan gunakan barplot ya, tapi gunakan plot yang lain. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Nah, kembali lagi ke sini, kita juga bisa merubah orientasinya. Jadi kalau tadi ini kan histogramnya ke atas, kita bisa merubahnya ke arah kanan gitu ya. Di sini kita cukup ganti seksnya menjadi var dan sumbu Y-nya dirubah menjadi seks ya. Nah, kalau kita eksekusi nanti berubah menjadi orientasinya secara horizontal ya. Ini juga tetap sama. Oke, terserah style mana yang teman-teman lebih suka ya. Nah, di sini kita juga bisa merubah estimatornya ya. Jadi ini kan kita min ya, antara 0 sampai 50, kita bisa merubah nilai sum misalnya estimator sama dengan sum. Jadi kita lebih fokus mencari jumlah daripada rata-rata. Ya, kalau kita eksekusi seperti ini ya, terlihat berbeda. Ini adalah rata-rata biaya, ini adalah jumlah biaya. Jadi kalau semua biaya laki-laki dijumlahkan, ternyata totalnya sekitar 14 ribuan lebih ya. Kalau perempuan ya lebih sedikit, tapi standar errornya mirip. Jadi kalau ini kelihatan seperti ini, walaupun perempuan lebih sedikit daripada male, tapi karena variasinya ya masih dalam rentang yang sama, jadi ini masih bisa jatuh di sini ya, ini juga masih bisa jatuh di sini, maka biasanya hasil statistiknya tidak akan signifikan ya. Kita belum berbicara tentang statistik signifikansi dan seterusnya, tapi setidaknya saya sudah memberitahu ciri khas apa istilahnya signifikan tidaknya hanya dengan melihat bar plotnya saja ya. Kita juga bisa merubah, kalau ini adalah sum atau jumlah, kita bisa merubah, tadi kita sudah import numpy, kita ganti menjadi standar deviasi ya, kita gunakan numpy.std. Kalau kita eksekusi maka nanti keluarnya adalah standar deviasi. Jadi ini adalah standar deviasi laki-laki biayanya, dan ini adalah standar deviasi perempuan. Terlihat bahwa
kalau di sini ya rata-ratanya banyak perempuan, ternyata variasinya juga banyak perempuan ya. Tapi ketika dijumlahkan ternyata banyak laki-laki ya. Kenapa? Karena memang jumlah laki-laki memang lebih banyak ya. Bagaimana kita tahu jumlah laki-laki lebih banyak? Kita bisa menggunakan count plot ya. Jadi di sini ada lagi ya disebut dengan count plot ya, menjumlahkan. SNS dot langsung saja sumbu X-nya adalah apa tadi? Seks ya. Dan datanya adalah dataku. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan sumbu Y karena count plot ini langsung otomatis menghitung berapa banyak kategori yang kita definisikan di sumbu X ini ya. Oke, jadi kalau ini kita eksekusi, kita akan mendapatkan bahwa jumlah laki-laki jauh lebih banyak. Ya tadi total datanya kalau nggak salah ada berapa ya? 890-an ya. Dulu ada 891 baris. Jadi kalau ini dijumlahkan sekitar 500 berapa dijumlahkan dengan 300-an berapa, hasilnya adalah 891 ya. Dan ini menjelaskan kenapa sumnya laki-laki walaupun dia rata-ratanya lebih kecil, laki-laki biayanya lebih kecil, tapi kenapa apa tadi sumnya lebih besar atau hampir setara karena memang jumlah laki-lakinya lebih banyak. Di sini kita bisa lihat ya jumlah total laki-lakinya ada sekitar 500-an sekian. Jadi ini adalah count plot. Kita juga bisa bermain-main lagi dengan count plot ya. Jadi SNS count plot, misalnya kita ingin memplot apa ya enaknya ya. Coba kita pilih di sini deck misalnya. Ya deck aja deh ya. X sama dengan deck. Oke. Kemudian hue-nya ya kita nanti pisahkan berdasarkan seks ya. Kemudian datanya adalah dataku. Oke. Saya seperti ini ya. Jadi deck-nya ada berbagai macam, ada A sampai G, F, G ya, G paling terakhir ya. Tapi di sini tidak urut ya, dan ini dipisahkan terhadap male dan female, male biru, female perempuan ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengurutkannya sehingga kita ingin lihat tampilannya di sini A dan terakhirnya adalah G ya. Caranya mudah. Kita copy paste dulu. Di sini tambahkanlah perintah order ya sama dengan sebuah list. Urutkan saya mulai dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, F, G. Ya, jangan lupa koma di sini ya. Eksekusi, maka nanti kita akan mendapatkannya urut sesuai dengan deck paling kecil A sampai deck paling besar ya. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata laki-laki mendominasi di deck C ya, sementara perempuan mendominasi di deck B ya. Deck B, deck D juga mendominasi perempuan ya. Di deck G hanya ada perempuan, mungkin ini deck khusus ya. Deck, tidak boleh ada laki-laki di sini ya. Sementara deck A banyak laki-laki ya. Nanti ini bisa dianalisis lebih lanjut lagi ya. Nah, Oke, teman-teman, kalau yang di sini itu adalah, kalau tadi saya kan dibandingkannya dengan embarkasi ya. Tetapi kalau yang di sini dengan deck, karena memang kalau di dataset kita itu memang tidak ada atribut deck. Nah, waktunya kita sebentar lagi, jadi silakan kalau ada yang bertanya untuk pertemuan kali ini. Cukup? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang pada saat dataku .describe include sama dengan nol, error kenapa, Pak? Bukan 0, O. O. Ya, karena O itu menyatakan ordinal. O-nya O huruf besar ya. O huruf besar. Jadi itu tujuannya adalah untuk kita melihat atribut mana saja yang memiliki atribut yang bernilai tipe datanya ordinal. Ordinal itu adalah biasanya sebuah tipe data yang digunakan untuk atribut yang berkategori. Atribut yang berkategori itu contohnya laki-laki, perempuan gitu. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Ya, saya kira nanti Anda bisa
upload di bisa lihat di e-learning. Saya akan posting ke sana untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Ya, oke. Sudah install Seaborn tapi pas digunakan error. Nah, errornya harus tolong Arumsari, errornya itu error apa? Supaya saya bisa melihat. Jadi errornya apa itu? Jadi kita harus melihat ya, saya tidak bisa error itu Anda harus tahu ya, error itu kan ada mungkin numerical atau misalnya datanya tidak sama dan seterusnya itu bisa di-track ya. Jadi tolong kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaan, errornya apa gitu ya. Errornya pada saat install atau errornya pada saat Anda melakukan programming gitu. Pada saat melakukan programming, Pak. Ya apa errornya diketikkan di situ. Oh ya, bentar. Ya. Jadi bisa kita lihat nanti di chat aja langsung. Errornya apa? Biasanya terakhir. Di terakhir itu ada. Ya. Contoh errornya gini. Saya share ya misalnya. Nah ini. Nah contoh errornya tadi dikatakan bahwa ya misalnya ini. Ini ya. Pasti error ini. Nah, kelihatan kan? Nah, errornya apa? Nah, error ini. Nah, ini nih. Could not interpret input sex. Berarti kita lihat, oh ternyata ini bukan S-nya huruf kecil, tapi huruf besar. Tuh, pasti dia benar. Gitu. Jadi kalau Anda menyatakan error, errornya cari yang paling validate errornya apa. Gitu, jelas ya? Ya, jadi kalau misalnya Pak errornya di sini. Nah, ini apa gitu ya. Jadi memang kalau jadi saya berikan sampaikan kepada ini, kira-kira Anda pusing nggak dengan programming ini? Mumet begini. Halo? Lumayan, Iya, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Nah, Lumayan. jadi harus siap mentalnya karena Anda ini kan memilih bahwa ke sekolah informatika itu harus siap dengan bahwa dengan sekolah informatika itu harus ada cirinya kita harus bisa ngoding. Name null is not defined. Nah, name error berarti namanya tidak terdefinisikan. Itu posisi ada di mana nih? Coba. Arumsari posisinya lagi membuat apa? Coba skripnya, perintahnya tuliskan di chat. Iya, sebentar, Pak. Ya, coba perintahnya tuliskan di chat ini. Jadi supaya kelihatan apa ininya. Jadi memang teman-teman semuanya jangan sampai kalian kapok dengan banyak error gitu ya. Biasanya yang bisa kita yang membuat kita jangan sampai pundung lah gitu ya. Pundung itu apa ya? Namanya itu udahlah frustasi gitu ya. Enggak. Jadi nikmati di dalam coding itu adalah error atau kesalahan program, kesalahan coding merupakan bagian daripada proses pemrograman. Itu harus disadari. Jadi sama saya juga masih sampai sekarang dalam level tertentu masih ada error. Nah, oke, sebentar. Import pandas as PD, import sampai as NP. Pas import nah SNS set. Nah, ini apakah pandas sudah diinstal? Berarti kan kalau udah import begini berarti Anda harus melakukan pastikan bahwa pandas, nampi, numpai ya, Seaborn itu sudah terinstall. Apakah Anda sudah menginstal pandas? Arum? Sudah, Pak, sudah semua. Nampi? Udah. Seaborn? Sudah, Pak. Di sini sudah terinstall semua, tapi pas menggunakan Seaborn itu error. Pas menggunakan apa?
Keyboardnya error. Pada saat install. Coba installnya udah belum? Pip install Seabon. Udah. Sudah, Pak. SNS set. Iya, itu pas bagian import itunya, Pak. Pas Hah? di programnya. Pas di program, pas import itunya nggak bisa, error. Sebentar, import Pandas SPD 6P SNP Seabon SNS SNS. Nggak mungkin kalau ini udah benar ini. Pas import Seabonnya. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya nggak pakai Seabon, itu nggak error, Pak. Berarti pada saat Anda pip installnya gimana? Berhasil tidak? Berhasil, Oh, maksa. Kalau berhasil pasti successful. Pak. Already. Di ini. promnya, di Anaconda promnya. Di Anaconda prom, Anda install, pip install, Iya. berhasil tidak? Di sininya berhasil, Pak. Yang installnya. Ya, Berhasil, Pak, pas installnya. Tadi kan kata Bapak kalau belum terinstall nanti ada perintah ya atau tidak kan? Ini sudah recruitment already. Already. Iya. Oke. Ini pada saat di dataku atau pada saat pertama kali? Pertama kali berarti ya? Kalau pas dataku itu pas pertama itu udah benar muncul, tapi pas import Seabonnya nggak bisa, error. Ini kan ada import Pandas SPD, import 6P SNP, Iya. import Seabon ya. Iya. Coba Nah, screenshotnya nggak bisa ya? Nggak bisa. Arum kan ini ya, Pak. Pas tiga-tiganya itu dicantumin, itu error. Terus Arum nyoba yang Seabonnya dihapus, yang bagian import Seabonnya, tapi berhasil, Pak. Iya, berarti kan coba. Anda bisa screenshot nggak? Bentar, Pak. Sebentar. Arum ya, sebentar Arum. Arum Sari kan TI ya? Nah, saya Pak, coba kamu jadikan sebagai co-host ya. Coba Anda present. Pak. Hah? Saya pakai HP Zoom-nya, tapi kalau praktek pakai laptop. Iya, nggak apa-apa. Coba, coba di Zoom-nya pakai gimana? Maksudnya gimana? WA aja ya, Pak. Screenshot-nya harus kirim Ya lewat enggak, biar WA, tahu teman-teman. Oh, iya. Itu kan Bentar ya. ini harusnya Anda Zoom-nya pakai HP, pakai laptop. Ini udah dijadikan co-host nih. Kalau udah jadikan co-host, Anda bisa sharing screen situ. Nggak bisa ya? Bisa, kira-kira Arum? Oke, teman-teman semuanya. Oh iya, coba pakai video belakang katanya. Video belakang, coba HP-nya iniin bisa nggak? Iya, bisa, Pak, bentar. Oke. Coba HP-nya di Bentar, Pak. Ini muter kameranya. nggak bisa ya? Diperlihatkan codingnya. Depan. Hah? Disorot aja, disorot nggak apa. Bentar, Pak. Ini pas. Nggak kelihatan ya?
Skripnya nggak kelihatan ya? Ini pas install, Pak. Mana lihat? Ini pas install. Yang ini pas install. Ya sekarang ke codingnya. Ke Jupyter Notebook-nya, coba lihat kesalahannya ada di mana. Nggak kelihatan, Mbak. Sayanya nggak kelihatan. Bentar, Pak, bentar. Gimana ya? Masih, Pak. Kelihatan ya. Nggak kelihatan, Mbak. Susah, kelihatan. Pak. Ya udah, Saya. Pak, nggak apa-apa deh. Iya, nanti. Oke, nanti coba dicoba-coba lagi aja. Ya, nanti nanti coba saya kirimkan di e-learning ya, videonya ya. Iya, Mbak, Pak. di close aja ya. Di close aja, Mbak. Stop aja. Jadi teman-teman gini ya triknya ke depannya supaya kasusnya tidak seperti ini. Apabila ada masalah, harusnya kalian itu di apa namanya tuh di laptop bekerjanya supaya nanti kalau share screen gampang gitu. Jadi si HP-nya di tethering aja gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi kalau ada masalah kan langsung bisa ditangani seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita ketemu satu pertemuan lagi minggu depan, yaitu pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 saya akan membahas mengenai mungkin mengulang ya dari awal sampai dengan akhir dan mungkin juga akan pengantar pada semester berikutnya. Semester 3 masih ketemu Python dengan saya. Yaitu Python-nya kita akan kembangkan lagi di dalam struktur data tentang Python. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.